Mundurin dikit dong mobilnya. Maksud lo apa kebuka-buka mobil gue? Kalau lecet emang lo mau ganti? Ini jalan umum, Mbak. Saya mau lewat. Gimana sih? Maksud lo? Lo mau ngatur-ngatur gue? Orang gue duluan yang lewat, tapi lo yang mau duluan lewat? Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Pagi-pagi udah semangat ribut aja. Ada apa ini? Siapa lo? Saya Jojo. Nih, tinggal di sini nih. Rumah Dokter Dedi. Mau apa lo? Jangan dicampur. Oh, enggak, saya nggak ikut campur kok, Mbak. Saya cuma mau tanya aja masalahnya apa. Kali aja saya bisa bantu. Kayak dia tuh, datang-datang ngomel nggak jelas. Gini, Mas. Mobil saya mau lewat. Dia ngalangin. Nur dikit apa gimana sih? Waalaikumsalam, selamat pagi. Pagi. Ada apa ini, Mas? Pagi-pagi udah ribut? Ini mau lewat tapi mobilnya dihadangin sama dia, nggak bisa lewat. Masih bisa lewat sih kayaknya. Kalau Mbak ini mundur sedikit. Nggak mau. Ya, kasihan takutnya buru-buru nih. Telat gimana nanti dimarahin bosnya. Nggak mau. Ya udah kalau gitu boleh nggak saya pinjam kuncinya, saya aja yang mundurin. Ya udah sana. Bentar ya Mas. Maaf ya. Terus. Nah, masalahnya beres kan, Mbak? Pagi-pagi jadi nggak perlu ribut juga. Dan ini Mbak, maaf ya. Ini kan jalan umum untuk semua orang. Iya, Mbak. Kita kan bertetangga. Harus ada tenaga rasa dan toleransi. Alah, banyak ngomong. Saya nggak suka ceramah. Bukannya bilang makasih udah dibantuin. Ya gimana ya? Kita kan yang penting udah bantuin dengan ikhlas. Jadi ya... Ya, tapi sopan kah Mas begitu? Ayah, nasi seperempat, lauknya seperempat juga. Kenapa? Kan kita lagi nggak ngirit, Bun. Lupa ya, kalau ayah tuh harus dihukum karena bohong sama bunda. Oh iya. Kalian mau ikut-ikutan bohong? Mau dikurangi jatah makannya? Bagus. Kok suasananya jadi kayak gini ya? Iya ya. Negative vibes. Ya, nggak segitu juga. Nggak apa-apa. Ayahnya makanan nanti buat ayah aja deh. Iya, makanan ada juga. Jangan, kalian kan juga butuh energi ya. Enggak ya, nggak apa-apa. Makanan anak buat ayah. Kan nanti ayah mau nanganin pasien. Ayah harus ada tenaga, energi. Ya udah. Itu tolong kesini sedikit, ayo sedikit aja. Tapi ayah jangan bilang bunda ya. Satu aja. Iya. Aje. Ayo, Om. Kak Tuti, apa kabar Kak Tuti? Baik. Kamu berangkat sekolah ya? Tapi maaf ya, Om nggak bisa ngantar kamu. Ya Om, nggak apa-apa. Dia kan mandiri, independen, jadi bisa sendiri. Anyway, ini Om sama Kak Tuti mau masuk. Harus pakai jaket. Jaket buat apa? Soalnya semakin kesini ayah sama bunda makin dingin. Aduh, masih ya? Masih. Ya udah nggak apa-apa kok. Om tahan dingin kok, aman. Ya udah kalau gitu, dia pamit ya Om. Oke, hati-hati ya, Dek. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Kayaknya saya harus lakuin sesuatu supaya Mas Dedi sama Mbak Nini akur lagi. Tenang Mas, aku bantuin nanti. Iya Pak, saya saksinya kalau Mbak Rafa dan Mas Suhan itu berantem gara-gara rebutin jalanan Pak. Belum lagi malam-malam mereka itu suka karaokean. Suaranya kencang lagi Pak. Iya, saya juga dengar keluhan dari warga yang lain. Biar nanti saya tegur, sambil saya carikan solusi yang terbaik. Oh iya, makasih ya Pak. Nanti saya akan bantu juga. Wah, ini baru sip. Mas Jojo emang keren, warga teladan, ganteng, baik hati, tidak sombong, pinter. Oh amin, amin. Makasih Pak, makasih. Pantes aja ceweknya cantik. Kalian pacaran kan? Dulu Pak. Oh, Saya nggak inget Pak. Hah? Ya sudah, kalau gitu saya pamit dulu karena saya sudah ada janji sama Pak Wanguler mau bikin sarung tinju. Oh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa hubungannya mau bikin sarung tinju sama pawang ular, Mas? Udahlah, nggak usah dipikirin. Ada aja Pak RT ya, Mas. Masa? Kalau kamu tahu nggak Pak? Pawang... Belum ada pawangnya. Oh gitu, kalian tahu hati gue. Ya. Halo Alandi, Oh, halo Tia. Kita bisa ketemuan di kafe. kafe? Berdua doang? Ngapain? Enggak dong. Ajak kakak kamu juga. Ada hal penting yang aku mau ngomongin. Oh ya udah, aku ajak Ana. Tapi aku pulang dulu ya, Kak, ini baru pulang sekolah soalnya. Oke. Iya. Mana sih nih? Pak Maman! Pak Maman, keluar Pak! Pak Maman! Pak Maman! Pak! Aduh, apaan sih ribut-ribut? Ini gimana sih Pak Maman? Naruh barang-barang material kok di jalanan? Jadi kita nggak bisa lewat nih. Bikin ribet orang aja, Pak. Aduh, Bu, Pak, jangan berlebihan dong. Kan lewat sini bisa. Tinggal lewat aja. Bukan masalah lebay ini, Pak, pasti. Iya, gimana sih? Yaudah lewat sini bisa nih. Udah ya, tinggal lewat loh Bu. Gimana sih? Tuh ribet banget sih. Mau lu apa sih? Lo lagi? Lo emang sengaja ya nyari gara-gara sama gua? Lunya aja nyimpen pasir sembarangan. Kalau mau nyimpen pasir tuh di dalam, yang di luar. Ini kan jalan umum. Ya terserah gua lah. Ini kan barang-barang gua. Tantangin lu ya. Iya, kenapa emang? Sini lu. Woi, stop. Lagi udah ribut aja, stop. Kenapa nih, kenapa? Hah? Ribut lagi, astagfirullah. Dia aja nih yang nyari gara-gara. Gak pagi, gak sore ngajak ribut. Nih bang, mereka nyimpen pasir sembarangan bang. Aduh. Mas, Mbak, ini jangan disimpan kayak gini dong. Kan ini jalanan umum. Udah izin sama Pak RT belum? Buat apa gua minta izin sama Pak RT? Ini kan semua barang gua. Gua beli pakai duit gua sendiri. Iya, tapi kan ini kan jalanan umum. Kasihan warganya. Kita kan harus toleran sama tetangga. Alah, jadi cewek banyak ngomong lu. Bro. Aduh. Jangan kasar sama perempuan ya. Masuk aja. Awas lu ya, gue balas lu. Biasa mereka bang, harus kasih pelajaran. Udah biarin aja. Saya udah ngomong sama Pak RT ya. Lo nggak apa-apa? Gak apa-apa bang. Ya udah, saya izin lewat ya bang. Kasih mas. Ya. Landi, kamu kenapa tiba-tiba nyuruh aku sama Tia kesini? Iya, Kak Landi, ada yang mendesak? Atau Kak Landi mau cerita sesuatu? Gini, sebenarnya aku di sini nggak mau cerita apa-apa. Cuma mau meluruskan sesuatu yang agak mengganjal mungkin ya. Luruskan. Emang ada yang bengkok?
bukan gitu Kak, maksudnya bukan ada benda yang bengkok. Ini maksudnya ada masalah yang belum terselesaikan. Jadi Kak Andi tuh pengen ngomong dari hati ke hati gitu maksudnya kan Kak? Masalah bengkok. Bukan. Ya terus Kak. Intinya, aku nggak mau kalian berdua salah mengartikan kebaikan dan perhatian aku selama ini. Kalian udah aku anggap sebagai saudaraku sendiri. Kita juga nganggap kakak sebagai saudara kita sendiri kok. Iya, kita seneng banget kok bisa punya saudara kayak kamu ya kan Dea. Iya, dimakan. Ayo dimakan. Iya, makasih ya. Iya. Kali ini aku yang bayar. Cie, Tia sama Kak Andi, friend with benefits. Terus lihat deh, Tumblr-nya udah kayak scale banget kan? Lagi ngapain kamu? Enggak, ini lagi cari-cari materi buat pengajian nanti. Buat apa? Ini ada video bagus. Kali aja buat referensi. Mas Dedi datang. Oh iya. Kamu mau minum atau apa? Enggak, Mas. Serius? Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas. Mas Tuti. Mas. Jo. Mas kepikiran terus. Tetangga yang berantem itu namanya siapa kemarin? Sarah. Farah. Oh, si Rafa. Rafa sama suaminya Maman. Oh, Rafa. Rafa. Oh, ya. Ya, makin parah, Mas. Rafa makin parah. Oh, maksudnya berantemnya? Berantemnya. Oh. Tadi aja mereka ribut lagi. Gara-gara pasir yang buat renovasi rumah itu ditaruh di jalanan umum, Mas. Jadi warga-warga sama Pak Suhan ya tadi, itu nggak bisa pada lewat. Aduh, parah banget. Masa pasir ditaruh di situ? Selain itu ganggu jalan, bisa jadi buat kotoran kucing, kan bau. Ya, tadi aku sama Astuti kita udah ngomong sama Pak RT juga, tapi ya kedepannya nggak tahu gimana ya. Lihat aja nanti. Nah, dia. Oh iya, Mas Didi sama Mbak Nini masih... Mas nggak tahu mesti gimana supaya Mbak Nini mau maafin Mas. Kita ada ide sih, Mas. Apa itu? Iya, jadi nanti kita ngasih Mas Didi belanjaan. Nah, terus belanjaannya, struknya itu ditulisin surat cinta buat Mbak Nini. Pendek aja, nggak usah yang puitis-puitis banget juga. Simple. Ayah kenapa sih? Kok kayak excited banget gitu? Masa nggak tahu? Ayah kalian itu mau buatin sesuatu buat bunda kalian. Tapi kalian diem-diem aja ya. Ana tahu maksudnya. Pasti ayah mau buat siapa kan untuk bunda?
Survive? Surprise. Mbak, maaf Mbak. Ini ada sesuatu dari Mas Dedi buat Mbak. Belanjaan apa ini? Banyak banget. Pemborosan. Nggak ada diskon lagi. Bilangin jatah ayah dikurangin. Bun. Ah, gagal lagi. Ini kalau Mas Dedi datang ke sini terus lihat pasti sedih. Kamu sibuk banget ya hari ini? Kok makannya lahap banget? Capek ya, banyak aktivitas. Iya ya Mas. Aduh, maaf ya Mas. Gak apa-apa kok. Aku senang lagi lihat kamu makan selahap itu. Emangnya seharian ini kamu kemana? Itu Mas, tadi aku habis dari rumahnya Mas Jojo. Mas, aku ke toilet dulu ya. Jojo. Ini tuh Jojo yang... Mas, mau duduk di sini aja nggak? Biar bareng sama kita. Oh, enggak apa-apa kok. Saya di sini aja. Kalian belum tidur juga? Belum pun, gimana mau tidur tuh? Bunda denger nggak? Karaoke tetangga sebelah udah berhenti sampai sekarang. Emang sih, gede banget ya. Kalian keberisikan juga ya? Iya iyalah Om. Apa Om kesana kali ya? Nunggu mereka. Mbak ikut. Mbak sekalian mau bikin perhitungan sama itu orang. Coba kalau kuping ini terjadi masalah, siapa yang mau bawa ke dokter? Dia. Jo, Mas juga mau ikut. Nanti kalau tiba-tiba ada yang emosi, Mas kan bisa bantuin. Ya. Oke, ayo. Ayo, Bun. Gak jadi ikut. Mbak nggak jadi nih. Jo, nanti jangan lupa telepon Pak RT sebelum kesana ya. Oh iya, siap. Ayo. Duluan ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapain sih? Namu malam-malam ke rumah orang? Iya, kan ngapain sih? Ganggu kita lagi asik-asik ke karaoke aja. Ah iya, maaf ya Mas, Mbak Rafa, maaf ya kalau udah ganggu. Tapi justru kalian itu mengganggu kita loh. Ya. Ganggu apanya? Kita kan di sini cuman karaoke doang, suara-suara kita. Kalian itu lebih baik jangan ikut campur. Mending hidup masing-masing aja. Iya benar, hidup masing-masing, tapi hidup bertetangga itu penting juga loh. Ya, kita itu cuma mau bertetangga yang nyaman dan aman. Dan juga tenang ya. Kuping kita juga nyaman dan tenang. Betul. Jadi saya mohon, boleh ya nyanyinya buat Mas dan Mbak dikecilin aja ya. Ah, banyak omong lu. Aduh. Iya, aduh udah. Iya, lepasin. Nah, ini udah ngomong baik-baik sama Iya. Balik sana. Ini ada apa ini? Kok ribut-ribut? Ini Pak RT, mereka ini maaf mengganggu ketenangan kami semua di sini. Aduh, kalian ini berdua gimana sih? Mas Maman, Mbak Rafa, sebagai kalian berdua ikut saya ke balai warga. Ayo. Ada ya? Ribut aja. Ayo Pak. Ayo Pak. Terus. Nah, coba Mas Jojo sekarang jelaskan masalah apa saja yang sudah Mbak Rafa dan Mas Maman ini lakukan selama ini. Iya, jadi gini Pak RT, mohon maaf sebelumnya.
Mbak Rafa dan Mas Maman suaminya itu menaruh bahan material bangunan di depan rumahnya di jalan umum. Ya, sehingga itu menghalangi pengguna jalan yang lain, Pak RT. Betul kata Bang Jojo, Pak. Itu material yang ada di depan rumah Mbak Rafa sangat mengganggu warga lain. Ya, kalau bisa setelah digunakan, itu pasirnya dibereskan, biar nggak berserakan. Dan ada lagi, Pak RT. Mereka itu malam-malam suka karaokean. Suaranya kencang. Dan hal itu kan pasti mengganggu ketenangan keluarga kita. Mengganggu ketenangan tetangga-tetangga yang lain juga. Ya, apalagi besok paginya kan saya harus berangkat ke klinik kan. Anak-anak juga harus berangkat ke sekolah. Kalau musiknya terus-terusan, kami kurang tidur dan akhirnya terlambat. Saya juga punya hak dong buat karaoke. Lagi pula itu kan di rumah saya sendiri, bukan di tengah jalan. Iya benar Pak Dokter, kata istri saya. Tapi saran saya, sebaiknya nih, Mas Maman dan Mbak Rafa menyimpan barang-barang material itu di tempat yang lain. Dan sampah-sampahnya itu harus dibersihkan juga. Untuk masalah karaoke, silakan aja, nggak ada yang masalah kok. Yang penting waktunya diatur dan suaranya tidak terdengar sampai ke warga-warga yang lain. Ngerti? Ya udah deh, daripada panjang lebar, males ya nanggepinnya. Saya gagal menyatukan warga. Dan saya gagal juga memperbaiki hubungan Mbak Nini sama Mas Dedi. Maaf ya Mas, belum bisa banyak bantu. Enggak. Kamu udah bantu saya banyak kok. Justru saya makasih sama kamu. Emangnya belum ada solusi untuk mendamaikan dua warga tadi ya? Udah, Pak RT udah kasih peraturan. Cuman ya keniatannya ya gitu aja. Mereka selalu jadi biang masalahnya. Semoga cepat selesai ya Mas, dua masalah ini. Masalah Mas Dedi sama masalah warga yang berantem ini. Amin, amin. Om Jojo, Kak Tuti, dia berangkat dulu ya. Nggak mau dianterin? Nggak usah. Dia sendiri aja nggak apa-apa. Yaudah Om, dia berangkat dulu ya Om. Hati-hati ya. Dadah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om gawat Om. Kenapa? Bunda sama Ayah makin berbarak sampai ada genjatan senjata. Astagfirullahaladzim. Bunda mau ke pasar sampai malam. Dan kalian makan malam sama ayah, ya? Gak usah nungguin Bunda. Bye. Tuh kan, apa Anda bilang? Ini ngapain sih kita disuruh ngumpul di sini? Iya Pak RT, kita semua disuruh kumpul di sini ngapain? Nah, ini Mbak Rafa, Mas Maman, dan Mas Burhan, silahkan dibaca. Ini merupakan surat perjanjian tata tertib di kampung sini yang melingkupi pengelolaan sampah, barang material, dan juga jam karaoke. Saya yakin Pak, dengan kebijakan ini semua warga nggak akan melanggar lagi, insya Allah. Betul Mas Jojo. Jika ada warga yang melanggar, kita akan kenakan denda dan juga sanksi pengusiran dari kampus ini. Ya, semoga juga dengan adanya peraturan ini, semua warga bisa saling toleransi ya Pak. Iya Mbak. Ya silakan dibaca Mas Suhan. Udah Pak. Ya, semua rahasia saya kebongkar semua. Dan Nini marah besar sama saya. Ya, ada konsekuensinya memang. Saya malah sekarang makan dijatahin. Ayah, nasi seperempat, lauknya seperempat juga. Nah, kenapa? Kan kita lagi nggak ngirit, Bu. Lupa ya, kalau ayah tuh harus dihukum karena bohong sama Bunda. Oh iya. Kalian mau ikut-ikutan bohong? Mau dikurangi jatah makannya? Dokter Dedi, coba dirayu dulu. Siapa tahu bisa luluh istrinya. Ya. Betul itu, Dan. Sudah. Tapi gatot. Gagal total. Dad, kamu yang sabar ya. Iya. Dokter Dedi, coba cari tambahan uang buat modal. Siapa tahu nanti dimaafin sama istrinya. Iya.
Betul, Dad. Aku setuju itu. Bentar ya. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijo? Halo Mas. Ini aku sama Astuti udah di depan rumah sehat. Oke. Bentar ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, Astuti. Mas. Ada apa kok main-mainnya ke sini? Oh ini Mas. Tadi kata Astuti itu kasihan Mas Dedi. Gak dibawain bekal sama Mbak Nini. Jadi kita beli makanan siang. Pakai repot-repot, Astuti, Jo. Wah, wangi enak banget. Apa nih pempek? Lihat aja Mas nanti. Eju ya. Sama-sama Mas. Oh ya Mas, aku ada ide biar Mbak Nini nggak marah lagi sama Mas Dedi. Apa idenya? Jadi Mas Dedi nulis di sticky notes permintaan maaf. Singkat aja, terus nanti ditempelin di seluruh penjuru rumah. Biar Mbak Nini lihat. Ya semoga aja hatinya Mbak Nini bisa luluh, terus bisa menerima permintaan maaf dari Mas Dedi. Amin. Amin. Semua tempat sekarang udah ditempelin poster himbauan. Tinggal di sini sekarang udah nggak bebas lagi ya. Amplop apaan tuh? Tolong ambilin deh. Surat sosialisasi aturan baru kalau melanggar kena sanksi. Aduh, gawat kalau kayak gini. Ya udahlah, masuk aja. Bunga matahari dari mana ya? Ayah ambil di pinggir jalan. Bentar. Di pinggir jalan ada bunga matahari. Terus ayah ambil. Iya, ayah itu nggak boleh. Itu namanya nyelonong. Nyolong. Enggak, ayah enggak ngambil. Tadi ada tanah kosong, terus ada bunga matahari yang tumbuh. Mungkin ada orang yang lempar bunga matahari udah mati, ternyata dia menolak untuk mati. Dia keluar lagi. Oh. Terus itu sama pot-potnya ayah ambil? Potnya ayah beli di depan saya. Ayah nggak nyolong, masa ayah nyolong? Masa ngasih contoh yang nggak baik? Kan ayah selalu bilang, jangan pernah mencuri. Mencuri tidak boleh. Terus itu kenapa buket satunya isinya wortel Mas? Nah, ada yang tanam wortel juga? enggak. Jadi kalau buket bunga kan mahal, uang mas nggak cukup. Jadi kebetulan tadi ada tukang sayur, ayah bikin aja begini. Tapi kita jangan lihat wortelnya, kita lihat effortnya. Tuh kalian bisa lihat kan dimodifin loh, wortel aja dimodifin. Terus itu ayah buat sendiri? Bikin sendiri. Tuh, susah loh. Begini-begini, di blow. Terus ya, itu ada bunganya. Bunganya ayah nyelonong juga. Nyolong juga. Kalau bunga-bunga ayah ambil di kebun depan. Jadi sekarang kebun depan nggak ada bunga. Iya. Nanti bunda pulang bunda marah kalau lihat pohonnya bunganya hilang. Enggak dong, jangan bilang begitu. Ini kan buat bunda juga. Tuh. Sekarang tinggal nunggu bunda aja. Foto-fotonya dan surat-surat cintanya udah disebar kan? Oh iya, udah kok. Dan naruh kertas permintaan maaf sama foto-foto ayah. Ya. Yang foto ayah ditaruh di kulkas ada kan? Ada dong. Udah aman semuanya. Ayah tenang aja. Udah kita siapin semuanya. Bunda udah belanja, tolong dimasak. Jangan lupa ayah jatahnya sedikit aja. Bun, Mbak, ini silakan duduk. Aduh, sebentar aja. Capek banget. Mau istirahat, capek banget. Bun. Ayah udah bantuin.
Ya. Yang penting kita jangan sampai menyerah. Jo, makasih ya Jo, kamu udah bantuin Mas, udah jagain Tia, jagain Ana, bantuin Mas buat pacaran. Udah Mas. Kan emang udah seharusnya keluarga itu harus saling bantu, ya kan? Ya. Ana, Tia, makasih juga ya udah bantuin Ayah. Ada yang mau wortel nggak? Mungkin mau digado? Ya dia. Dia tadi Om Jojo keren banget. Datangnya tepat waktu ya. Tadi anak-anak itu mau ngelemparin telur ke mukanya si Tia. Om Jojo datangnya pas. Terus habis itu Om Jojo langsung balikin telurnya. Terus habis itu Seret-seret, kau minum dulu. Om Jo. Kenapa Jo? Om kenapa? Om jadi ingat sesuatu. Ingat apa? Dulu kamu pernah bilang kan, kalau Om pernah ngebantuin Tia dari bulian anak sekolah. Iya. Iya, Om ingat itu. Bener kok Om. Ya Allah, alhamdulillah banget. Aku udah ingat. Ana seneng banget. Kamu kenapa? Nggak enak ya makanannya? Enak kok Mas. Cuma tadi aku udah makan aja. Emangnya kamu di sana sampai malam ya? Di rumahnya Mas Jojo. Iya. Iya, sampai malam. Kebetulan juga keluarga mereka lagi ada masalah. Jadi aku di situ untuk bantuin nyelesain masalahnya. Kok aku nggak pernah tahu ya? Kamu, Jojo sama keluarganya tuh sedekat itu? Mereka itu orang-orang yang suka ngebantuin orang, Mas. Jadi aku suka juga ngebantuin mereka. Kayaknya mulai sekarang kamu harus serius deh mikirin tentang pernikahan kita. Kenapa gitu, Mas? Kan aku udah bilang, aku mau mikir dulu matang-matang. Ya nggak apa-apa. Aku nggak mau kamu mikir terlalu lama-lama. Dan emang mulai sekarang kamu harus serius mikir tentang pernikahan kita. Kenapa sih, Mas? Kok tiba-tiba bahas ini? Kan aku udah bilang aku butuh waktu. Aku mau kamu serius tentang pernikahan kita. Karena ini adalah waktu terakhir aku nanyain tentang keseriusan aku sama kamu. Apa-apaan sih ayah? Bikin-bikin begini. Aku kangen saat kebersamaan kita. Saya suruh nyebelin. Banyak banget sih tulisan-tulisannya. Bunda I love you full. Bunda cantik. Udah dong ngambeknya. Udah amat. I'm sorry cinta. Ya Allah, iseng banget sih nggak bisa ngambilin kertas. Ampun deh, ini wortel jadiin kembang lagi, kan sayang buat dimasak. Masukin kulkas.
ampun, ngapain masuk dalam kulkas? Banget. Tapi nih sayang, tergantung. Ya ampun. Bismillahirrahmanirrahim. Tas apa nih? Maaf ya, sayangku Nini. Aku nggak akan bikin salah lagi. Aku janji akan jadi dokter Dedi terbaik buat kamu, buat keluarga kita. Dari suami yang salah. Bangun. Besok kan libur, nggak masuk sekolah. Ih. Ya. Bangun. Bunda. Segitu kerasnya ya usaha ayah untuk dapetin maafnya bunda. Sampai kapanpun ayah akan usaha untuk dapetin maafnya bunda. Sama seperti waktu ayah berusaha keras dapetin cintanya bunda waktu masih pacaran sebelum nikah. Udah tahu kan? Cinta ayah tuh gak pernah luntur pun. Sampai kapanpun gak pernah luntur, gak pernah bocor. Karena ayah pakai pelapis anti bocor. Terharu. Bun, ayah akan berusaha sekuat tenaga untuk selalu mementingkan keluarga kita. Amin. Ayah juga akan selalu berusaha sekuat tenaga untuk membahagiakan keluarga kita. Jadi ayah dimaafin gak? Maafin gak ya? Maafin dong. Tapi ya, gak usah ngabis-ngabisin kertas begitu. Sayang. Tinggal objek kecil-kecil aja. Itu kan belinya pakai duit, borosan namanya. Terus Bunda tadi lihat wortel di luar gitu. Ya. Siap. Ya udah, tidurnya di kamar, jangan di sini. Alhamdulillah ya Jo. Udah nggak ada lagi bahan bangunan di depannya Maman sama Rafa. Iya, alhamdulillah. Sekarang udah lebih bersih dan mereka juga udah ngerti kalau jalanan itu fasilitas umum. Betul. Bukan untuk naruh barang-barang buat kepentingan pribadi. Iya. Ini juga mobil juga nggak ada yang di sini lagi, nggak ada yang parkir di tengah jalan. Jadi orang bisa lewat. Kebayangkan orang kalau lewat sini nggak bisa gara-gara mobil yang diparkir, kesel kan? Iya. Macet panjang, berasa macet di jalan. Iya. Ya alhamdulillah. Syukurlah sekarang mereka udah lebih tertib dan damai. Ya. Bagus.
Selamat pagi Pak Dokter. Selamat pagi. Habis olahraga nih, hidup sehat, Masya Allah. Iya. Maaf ya kalau selama ini kami sudah merepotkan warga-warga di sini. Ya maaf Pak kalau selama ini kami suka bikin gaduh. Ya apa. Alhamdulillah semuanya kan udah nerima keputusan warga dengan lapang dada. Ya, khilaf itu kan manusia. Yang penting bagaimana kita memperbaikinya. Iya. Selamat pagi. Pagi Bang Jo. Pagi juga. Pagi. Maman. Pagi Rafa. Pagi Mas Johan. Saya permisi dulu, mau kerja dulu. Oh ya, hati-hati. Mari Hati-hati semuanya. ya. Kalau gitu kami pamit dulu. Siap. Ya. Lebih bagus lagi hidup sehat sekarang. Hidup sehat dan semuanya kembali damai. Ya kan? Ngomong-ngomong Jo, Mas sama Mbak udah berdamai akhirnya. Serius? Semalam. Beneran Mas? Beneran, makanya Mas mau buru-buru pulang, mau nyiapin sesuatu buat Mbak. Lah, kok nggak bilang sih dari tadi? Yaudah, ayo buruan. Ayo. Oh ya, Pak Dokter, Mas Jojo tunggu sebentar. Kenapa? Ini ada sedikit hantaran dari kami, brownies kukus buatan istri saya. Oh, terima Nggak usah repot-repot harusnya. Sekali lagi maaf ya Jo, Pak Dokter kalau selama ini kami suka bikin gaduh di sini. Iya, ya, makasih ya. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih. mari. Ayo. Masuk dulu ya. 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 Mbak Nini pasti senang. Iya. Yuk, kita masuk. Bun. Ayah ngagetin aja. Ayah juga kaget. Kenapa? Ini Bun, ada brownies dari tetangga sebelah. Mereka udah damai, seperti kita. Emang nggak bikin ulah lagi dia? Mereka udah janji sih nggak mau bikin ulah lagi. Bun, Ayah mau bikinin makanan buat Bunda sama anak-anak hari ini. Ben mau bikin makanan. Ya, ini kan sebagai rasa bersalahnya Ayah, permintaan maaf Ayah sama keluarga kita tercinta, sama Bunda sama anak-anak. Jadi Ayah hari ini mau meliburkan Bunda dari segala hal kerjaan Bunda yang di rumah ini. Tapi pekerjaan Bunda tuh berat loh ya. Masak, nyuci, nyapu, ngepel, benar-benar. Ya, pekerjaan rumah tangga pada umumnya. Asal Bunda tahu aja ya, Ayah itu otot kawat tulang besi. Kuat banget. Semua bisa Ayah lakukan. Mau gendong Bunda juga keliling dunia, Ayah gak bisa. Pinter banget ya ngerayunya. Kalau gitu Bunda istirahat dari pekerjaan rumah tangga, ya? Ya. Selamat bekerja. Kok Tia ngerasa anxiety-nya tuh kayak meningkat drastis gitu ya? Kalau mau makan makanan ayah nih, pasti selalu kayak gini nih Bun. Takut sakit perut lagi ya kan? Adek, nggak boleh kayak gitu. Ayah tuh udah ngeluangin waktunya loh buat masakin kita nih kayak gini. Ya kan ayah juga mau nebus kesalahannya. Kita juga harus bisa negosiasi ke ayah. Ya kan Om? Negosiasi. Apresiasi. Iya benar. Kita harus apresiasi usaha ayah kalian. Ya, gimana dong? Tia tetap anxiety nih. Bunda gimana Bun? Bunda nggak cemas gitu Bun? Nggak perlu cemas, Bunda mah. Kalau makanan nggak enak gampang. Tinggal minta ganti lagi aja sama ayah. Dengan masakan yang sudah dibuat, ya kan? Jangan gitu Bun, ini pasti enak kok.
Ini dia. Iya. Karena ayamnya cuma tinggal satu, jadi buat Bunda. Karena Bunda udah maafin loh ayah. Kalian udah maafin Ayah belum? Hah? Udah, tapi gak dapet ayam. Kok nggak dikasih ayam? Jangan salah, dikasih yang spesial. Sambal spesial. Ah, itu dia. Ini sambalnya bukan sembarang sambal. Ada kencurnya, ada cabai yang pasti cabai kan, sambal. Terus ada apa lagi ya? Ada gandaria. Sambal gandaria dong? Gandaria. Oh. Buah gandaria. Tadi Ada keringat? nggak ada. Kan ayah suka keringat tak jadi ngulek becocor begitu. Tadi ayah udah pakai plastik semua. Itu nanti kalau dia sakit perut lagi gimana? Enggak sayang, ini khusus buat dia. Nggak akan sakit perut. Spesial dibuat dengan cinta. Cinta Ayah. Ayo kita makan yuk. Berdoa dulu sebelum makan, ayo. Tunggu. Ini kan berhubung ayah sama bunda kan udah baikan, udah maaf-maafan. Jadi Tia yang mau pimpin doa. Emang hafal? Apa? Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Amin. Masya Allah, Masya Allah. Makan. Pinter banget tadi kakak. Oh, benar. Senangnya kita bisa makan ngumpul-ngumpul seperti ini. Suasana juga udah tenang. Udah nggak ada lagi yang berisik-berisik dari tetangga sebelah. Ya kan? Tidur udah tenang. Nah, tapi kayaknya nggak bisa tidur tenang itu cuman Mas ya? Karena tidurnya di sofa. Kenapa? Tetap aja nggak spesial. Kenapa? Nggak ada sendoknya. Masa Loh. pakai tangan? Kan dari tangannya ayah. Cie. Ya pasir. Ya pasir itu kan ya nggak boleh taruh. Ya pasir itu kan. Lempar di sini. Ya. Oh ya, makasih ya Pak. Ya nanti saya. Aduh. Landi, kamu kenapa tiba-tiba suruh? Aduh, Om Eko. Dibenerin dulu itu beloknya. Belum tidur juga.